Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Linda. Kali ini saya akan berbagi sedikit cerita horor saya yang pernah saya alami waktu tinggal di asrama. Asrama Putri bekas bangunan Belanda. Tahun 2007 lalu, waktu aku masih SMP, aku tinggal di asrama Putri 2 lantai. Lantai pertama, dari depan ada ruang tamu dan ada WC di pojok kanannya. Di tengah ada ruang keluarga dan di situ ada tangga menuju lantai 2. Di ujung ruang keluarga ada dapur yang besar, dan di ujung sebelah kiri ada kamar mandi para penghuni asrama berjumlah 4 kamar mandi. Di lantai 2 ada kamar-kamar bagi penghuni asrama. Di sisi kanan ada 8 kamar untuk 1 orang, dan di sisi yang lainnya ada 4 kamar yang berisi 2-3 orang. Aku tinggal di kamar nomor 3. Tahun pertama aku tinggal di asrama itu, hampir setiap malam aku mengalami tindihan. Aku sadar, tapi tak bisa bergerak. Tempat tidurku bergoncang layaknya gempa bumi. Ingin aku berteriak minta tolong, tapi tanpa daya, tubuh ini tak bisa aku kendalikan. Akhirnya, aku hanya bisa berdoa di dalam hati saja, sampai aku kembali sadar dan bisa bangun lagi. Jadwal belajar para penghuni asrama adalah jam 7 sampai jam 9 malam. Malam itu kira-kira jam setengah 9 malam. Saat semua penghuni asrama masih belajar di kamar masing-masing, aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tidak ada satupun di sana dan hanya aku sendiri. Saat aku berada di dalam kamar mandi, aku mendengar ada suara gayung jatuh ke lantai di kamar mandi sebelah. Saat itu aku kaget. Aku takut, tapi penasaran. Setelah selesai aku buang air kecil, aku pergi melihat ke kamar mandi sebelah. Namun, tak ada gayung yang jatuh ke lantai. Semakin penasaran, akhirnya aku mengecek ke kamar mandi yang lainnya. Namun, tak ada sama sekali gayung yang jatuh satupun. Merinding, aku langsung berlari menaiki tangga. Saat aku berdiri di pijakan terakhir tangga paling atas, aku melihat sosok dengan bola mata merah merona, berbadan tinggi hitam,
tepat di depan hadapanku. Aku kaget dan langsung berlari ke kamar teman sebelah kamarku. Melihat mukaku yang pucat dan terlihat ketakutan, temanku pun penasaran. Namun, aku tidak menceritakan sama sekali, karena aku pun tidak mau membuat dia ketakutan juga. 10 menit kemudian, di kamar pertama, siswa yang berada di dalam kamar itu berteriak-teriak minta tolong. Dan langsung seluruh penghuni asrama keluar menuju kamar itu. Setelah ditenangkan siswa itu, ia mulai menceritakan semuanya. Ternyata siswa itu juga melihat sosok yang tadi aku lihat juga. Dan malam itu juga ia segera pindah ke kamar lain, di kamar yang berisi 2 orang siswa. Keesokan harinya siswa itu pun demam, dan 2 hari kemudian siswa itu pindah dan memilih untuk kos dengan teman sekelasnya. Itulah sedikit cerita dari pengalaman mistis yang pernah aku alami. Masih banyak lagi cerita mistis yang aku alami di asrama itu. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di cerita horor di asrama bekas bangunan Belanda.